Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu Bapak Ibu untuk menghadiri acara webinar ini. Adapun agenda pada webinar pagi ini dimulai dengan sambutan oleh Direktur kami, Bapak Johannes Chandra, kemudian dilanjutkan dengan presentasi mengenai Google Cloud Introduction dan Cloud Service oleh Bapak Aditya selaku Cloud Business Development Head, dilanjutkan dengan presentasi mengenai Google Cloud Onboarding dan Demo oleh Bapak Denny Hardiansa, dan Q&A. Untuk Q&A, Bapak Ibu dapat langsung bertanya kepada narasumber kami atau melalui Q&A panel yang berada di sebelah kanan atas, berlambang segitiga lingkaran dan kotak, kemudian pilih panel Q&A. Dan akhir acara webinar ini akan ada undian hadiah voucher Cloud Credit senilai $500 dan icon t-shirt untuk Bapak Ibu peserta webinar yang beruntung. Oleh sebab itu, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti acara webinar ini sampai akhir. Baiklah, supaya tidak terlalu lama, marilah kita awali acara webinar ini dengan sambutan oleh Direktur kami, oleh Bapak Johannes Chandra. Kepada Bapak Johannes Chandra, kami persilakan. Ya, terima kasih Sarif. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu yang sudah hadir di pagi hari ini ya di acara webinar kita. Senang sekali bisa berjumpa kembali ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya melihat cukup antusias nih yang hadir di acara webinar kita pagi ini. Yang paling pagi tadi ada yang jam 9 sudah menunggu nih. Jadi thank you. Terima kasih banyak untuk waktunya ya yang sudah meluangkan yang diluangkan untuk acara kita pagi ini. Nah, jadi webinar kita kali ini adalah mengenai Google Cloud Platform ya. Jadi Google sudah mempunyai atau membuka ya data center di regional Jakarta di Indonesia. Jadi kita sangat excited dan sangat antusias sekali untuk berbagi dan sharing kepada Bapak dan Ibu. Mohon nanti apabila ada pertanyaan, jangan nunggu sampai Q&A session di akhir ya. Jadi langsung aja disubmit ke Q&A panel. Jadi di sebelah kanan atas itu ada simbol ya, segitiga, kotak dan bulat itu. Nah, itu bisa diklik ke bagian Q&A dan pertanyaan Bapak atau Ibu bisa disubmit di situ ya. Nah, bagi yang baru pertama kali join atau mungkin bagi yang belum kenal dengan Econ Technology, hopefully semua sudah ya. Nah, mungkin saya memberikan background sedikit nih mengenai histori atau perjalanan dari Econ Technology. Ya, jadi kita sudah berdiri sejak tahun 2007 ya. Jadi pada waktu itu kita masih fokus ke web application development ya. Jadi pada waktu itu cloud itu masih belum terdengar nih di Indonesia. Padahal kalau di US atau negara-negara Eropa itu sudah banyak yang memanfaatkan dan sudah mulai menjadi tren di tahun 2007-2008 ya. Nah, lalu di tahun 2010 kami menjadi Google Partner yang pertama di Indonesia. Jadi kami cukup bangga ya dengan hal tersebut karena kami dipercaya oleh Google untuk mulai masuk ke market dan pada waktu itu produk atau solusi yang ditawarkan di market Indonesia itu adalah namanya Google Apps ya. Lalu kita masuk ke sektor education di tahun 2011 masih tetap sama kita bergandengan dengan Google Education ya dan di tahun 2017 karena antusias dari tim Econ Technology kita memiliki status premier partner sampai sekarang tahun 2020 ya. Nah, kalau sebelumnya itu kita memang fokus ke solusi dari sistem komunikasi dan kolaborasi yang sebelumnya namanya Google Apps menjadi G Suite dan sekarang menjadi Google Workspace ya. Nah, di tahun 2019 kami mulai menjajaki yang namanya Google Cloud Platform. Jadi ini adalah sebuah solusi yang menjadi terobosan ya untuk Indonesia dan juga kalau kita lihat Google membuka data center di Indonesia itu dengan investasi yang luar biasa gitu ya dan bisa dan hopefully bisa menjawab challenge atau tantangan yang ada di Indonesia untuk di dunia industri spesifiknya
Ya, jadi terima kasih untuk kehadirannya. Jadi kami akan berbagi ya informasi mengenai Google Cloud Platform. Jangan segan kalau ada pertanyaan untuk selama presentasi yang nanti akan dibawakan oleh Pak Adit dan Pak Denny. Nanti bisa disubmit dulu lewat Q&A dan nanti kita akan bahas di session Q&A di akhir setelah presentasi. Nah, untuk selanjutnya saya akan handover ke Pak Aditya yang akan membawakan acara untuk mengenai pengenalan terhadap Google Cloud Platform dan silakan Pak Aditya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Ya, selamat pagi semuanya Bapak dan Ibu. Salam sehat semuanya. Screen saya sudah terlihat ya. Oke. Ya, jelas. Oke, mungkin tadi saya coba intip ada beberapa yang sudah kenal sama saya dan mungkin saya coba perkenalkan kembali. Ya, saya sudah berkecimpung di dunia infrastruktur itu mulai dari tahun 2009. Itu saat saya join di Metrodata, lalu tahun 2011 saya move ke Fujitsu. Lalu karena di 2019 itu saya sering ke acaranya Google dan mereka declare kalau mau buka data center di sini, maka tahun 2019 saya beralih ke Google Premier Partner dan di tahun 2020 saya join dengan Icon Technology. Ya, agendanya dari saya hari ini paling pertama saya akan coba menjelaskan service apa yang bisa teman-teman gunakan di Google Cloud, lalu juga saya juga akan coba menjelaskan service service apa yang akan bisa sediakan, dan terakhir mungkin nanti ada demo dari engineer kami dari Pak Denny. Ya, saya coba ambil contoh terkait dengan cloud computing ini sebagai pizza as services. Jadi mungkin kita bisa compare nih, misalkan diibaratkan dengan on-premise atau traditional system, itu sama dengan misalkan kita mau membuat suatu pizza, kita harus menyediakan dari mulai meja makan, minum, kompornya, dan toppingnya itu sendiri gitu kan. Tapi ada juga dengan pilihan yang take and bake, itu mulai dari meja, kompor, dan minumnya itu kita sediakan, tapi pizzanya itu kita order seperti itu. Lalu ada yang delivery, itu dari mulai meja dan minumnya kita sediakan, terus pizzanya juga order. Nah, ada yang fully kita makan keluar, itu kita tidak perlu menyediakan meja makan dan lain-lainnya, itu benar-benar semuanya kita beli di luar seperti itu. Nah, kalau kita mengkhususkan kembali, karena ini masih ada persepsi atau anggapan di luar sana, kalau misalkan sudah menggunakan cloud, itu responsibility-nya itu benar-benar dilempar ke vendor atau cloud provider. Nah, namun dari sisi cloud sendiri itu ada beberapa tipe, ada infrastructure as services, ada platform as services, dan ada software as services gitu. Nah, kalau on-prem kita tahu sendiri, mulai dari data center, hardware, storage, network, sampai dengan konten, itu kan mesti di-manage sendiri oleh customer. Gitu. Nah, lalu kalau misalkan kita mau menggunakan cloud computing yang infrastructure as services, itu mulai dari data center, server, storage, dan networknya, itu kita bisa menggunakan jasa cloud provider, namun di atas level OS, sampai security, sampai konten, itu tetap di-manage sendiri. Lalu kita juga bisa menggunakan opsi untuk yang platform as services, itu kita nggak perlu mikirin lagi data center, server, dan OS-nya, itu kita sudah langsung menggunakan platformnya. Dan yang opsi terakhir yaitu software as services,
itu mulai dari data center, OS, dan aplikasi atau softwarenya itu benar-benar kita gunakan dari cloud provider. Kita hanya manage dari sisi konten dan access policy. Nah, bagaimana kami bisa engage? Biasanya dengan customer kami assess dulu existing aplikasinya dan infrastrukturnya, serta juga hierarki dari organisasinya. Lalu setelah kita assess, kita bisa plan migrasinya mana, karena best practice-nya tidak semuanya workload yang ada di on-prem itu langsung dimigrasi. Namun kita harus pilih dulu mana aplikasi mana dulu yang akan di-upload ke cloud, seperti itu. Setelah kita bikin planning, lalu kita migrasi dengan berbagai cara. Setelah udah di cloud, baru kita biasanya kita optimize nih, apakah spek yang sudah kita create itu apakah kurang atau berlebih, itu kita bisa adjust dan kita bisa optimalkan. Ya, Google Cloud Platform itu didesain dengan tujuan saat ini mereka klaim kalau misalkan data center mereka itu yang paling terbaik dari sisi security. Setiap bulan mereka juga sebenarnya hire professional hacker untuk coba tembus atau masuk ke sistem mereka. Dan juga secara infrastruktur, Google juga klaim 30% jaringan internet dunia itu lewat jaringannya Google, seperti itu. Dan juga dari sisi compliance, kalau kita bandingkan dengan data center lokal yang ada di Indonesia, setahu saya paling banyak cuma 6 atau 8 sertifikasi compliance-nya. Kalau di Google, sertifikasi compliance-nya itu bisa lebih dari 20, seperti itu. Nah, kenapa kami propose Google Cloud dibandingkan dengan yang lainnya? Yang nomor satu dari sisi security, mereka saat ini yang terbaik. Lalu dari sisi pilihan, jadi kalau di Google Cloud itu dia pro open source, jadi tidak ada vendor lock-in, jadi tidak ada ikatan nih kalau mau misalkan layanan Google mesti meninggalkan yang lainnya, itu nggak seperti itu. Jadi Google support untuk hybrid cloud dan multi cloud dengan provider lain. Dan juga di Google Cloud juga sudah ada teknologi-teknologi atau fitur-fitur AI dan ML yang sudah embedded. Jadi contohnya misalkan di Android kita juga sudah ada fitur untuk AI-nya. Jadi kalau di konsolnya juga kita bisa mengetahui misalkan pada saat waktu tertentu resource yang kita sudah deploy itu apakah dia itu terlebihan speknya atau bahkan kurang. Nanti dia akan berikan notifikasi seperti itu. Nah, dari scalability kita tidak usah worry karena resource di data center Google itu ada yang ratusan bahkan sampai ribuan komputasinya dan juga storage-nya. Jadi kita bisa menggunakan layanan dengan kecepatan dan scalability yang tinggi. Dan yang terakhir, kalau dari sisi culture, karena yang kita sering gunakan produk-produk Google itu ada search engine, ada Gmail, ada Google Maps, ada YouTube bahkan. Nah itu kalau misalkan Bapak Ibu menaruh resource-nya itu di Google Cloud Platform, itu sama dengan produk-produk Google yang lain seperti itu. Nah, untuk yang dijanjikan kepada customer sebenarnya customer bisa lebih fokus nih, lebih mikirin ke layanan bisnisnya masing-masing dibandingkan mesti mikirin dari sisi infrastruktur. Nah, ini ada beberapa layanan Google Cloud Platform yang sudah ready di Jakarta dari bulan Juli tahun lalu. Itu mungkin saya akan coba jelaskan dari sisi compute. Itu ada compute engine atau virtual machine atau juga infrastructure as a services. Itu dia bedanya dengan yang lain adalah kita bisa menggunakan compute engine ini dengan tarif itu sampai per detik gitu. Jadi
tidak perlu ada kontrak di depan dan denda di belakang. Jadi misalkan di bulan ini hanya kepakainya beberapa menit, ya udah berarti emang dibayarnya hanya beberapa menit itu. Gitu. Jadi nggak perlu bayar sebulan seperti itu. Nah lalu ada Kubernetes Engine. Nah Kubernetes Engine juga ini sangat powerful karena kita tahu Kubernetes itu yang develop Google sekitar 5 tahun yang lalu. Lalu sekarang berbagai vendor juga mengembangkan Kubernetes Engine sendiri-sendiri. Tapi berdasarkan pengalaman kami, kalau misalkan customer itu sudah menggunakan Kubernetes Engine, dia pasti akan pindah ke Kubernetes Engine Google, karena di Kubernetes Engine Google itu tidak perlu manage master node-nya, jadi hanya langsung deploy dari worker node-nya, seperti itu. Dan ada App Engine dari sisi compute, itu adalah platform as services, kita nggak usah mikirin lagi spek servernya, kita nggak usah mikirin lagi OS-nya apa, jadi udah kalau misalnya kita udah ada kode, kita hanya lempar atau deploy kodenya ke App Engine. Nah, lalu ada juga Cloud Function dan Cloud Run, itu kalau misalkan teman-teman sudah menggunakan microservices dan ingin menggunakan serverless, itu bisa menggunakan Cloud Function atau Cloud Run, seperti itu. Nah, lalu Cloud Compute ada storage, jadi storage itu ada berbagai layanan juga. Yang pertama ada Cloud Storage atau Object Storage, itu ada kita bisa gunakan sebagai backup juga, jadi kita bisa akses sebulan sekali, untuk akses tahun sekali, itu ada beberapa pilihannya. Lalu ada Cloud SQL, yaitu Managed Service Database yang sudah diberikan oleh Google, jadi kita nggak perlu lagi install operating sistemnya, database-nya jadi udah benar tinggal pakai. Di Cloud SQL sendiri ada pilihan untuk MySQL, ada Postgre, dan juga SQL Server. Nah, lalu ada persistent disk. Persistent disk ini block storage yang kita attach ke compute untuk biasanya diinstal OS dan aplikasi. Lalu Cloud Bigtable itu storage yang digunakan untuk search engine, jadi dia ada combine antara NoSQL dan juga analitiknya. Nah, lalu ada Cloud Spanner. Cloud Spanner itu sama juga dengan Cloud SQL, Managed Service by Google, namun dia bisa auto scale, jadi dia bisa mengikuti kebutuhan database dari customer, itu bisa naik pada saat-saat dibutuhkan dan bisa berkurang saat-saat dibutuhkan, seperti itu. Lalu ada Cloud Data Store, itu layanan NoSQL dari Google Cloud. Lalu ada juga Cloud Memory Store untuk cache dan juga untuk Redis, seperti itu. Nah, kalau untuk NAS penggunaan file sharing itu bisa menggunakan Cloud File Store. Nah, dari sisi networking atau jaringan, ada di Google namanya Virtual Private Cloud, mungkin di provider lain juga namanya juga Virtual Private Cloud, namun bedanya kalau misalkan di Google itu kita bisa setting Virtual Private Cloud antar region. Jadi kalau provider yang lain mungkin kalau kita mau setup infrastruktur kita di beda region, itu biasanya masing-masing punya VPC. Sementara kalau di Google sendiri kita bisa set VPC itu antar region, seperti itu. Lalu ada Cloud Load Balancing. Dengan Cloud Load Balancing ini kita bisa meningkatkan SLA. Jadi kalau misalkan Compute Engine itu tidak menggunakan load balancing, itu SLA cuma 99%. Namun kalau menggunakan load balancing, SLA-nya menjadi 99,99%. Dan itu juga bisa meningkatkan latency ya. Jadi kalau misalkan kalau di provider lain mungkin masing-masing region itu mesti punya load balancing sendiri, sementara karena di Google ini global, jadi misalkan customer kita ada di berbagai belahan dunia, itu latency Google akan tetap sama kalau menggunakan cloud load balancing. Nah, lalu ada cloud interconnect, udah banyak juga Google partner untuk interconnect ini. Jadi kalau kita mau menggunakan layanan Google Cloud, itu ada beberapa cara. Yang pertama lewat internet, terus lalu ada juga direct connect, langsung terhubung dari data center Bapak dan Ibu ke data centernya Google, seperti itu. Nah lalu untuk
layanan data analitik ini juga sudah ready di Jakarta. Itu ada BigQuery atau bisa kita sejajarkan dengan data warehouse solusi dan juga untuk analitik. Jadi BigQuery ini juga cukup powerful karena kalau kita compare, kalau kita ingin invest data warehouse solusi di on-prem itu bisa sampai ratusan juta, tapi kalau dengan BigQuery ini, kalau misalkan yang di query datanya itu di bawah 1 tera per bulannya itu free. Tapi kalau misalkan di atas 1 tera itu ada berbayar, cuman hanya ratusan ribu lah, nggak perlu ratusan juta seperti itu. Terus kalau untuk teman-teman juga bisa mau menggunakan layanan Hadoop atau Big Data, itu kita juga bisa menggunakan namanya Dataflow dan juga Dataproc. Ya, selain itu ada juga layanan security, karena di Google tuh ada pilihan, sebenarnya dia secara jaringan, secara storage, itu sudah terenkripsi by default, namun enkripsi key-nya ini kita bisa kita yang manage atau Google yang manage. Itu layanan security yang bisa digunakan. Dan terakhir DevTools untuk developer toolnya itu udah ada Cloud Scheduler dan juga untuk Cloud Task. Nah, kalau yang tadi itu layanan yang sudah disiapkan atau diberikan oleh Google, nah kalau sekarang saya akan coba menjelaskan layanan yang bisa Icon deliver ke teman-teman sekalian. Jadi kita juga, expert kita juga bisa memberikan migrasi, sebelumnya kita assess dulu, kita planning, terus kita buatkan blueprint-nya bagaimana sampai semuanya itu up ke cloud. Nah, pengalaman kami itu, kami dipercaya oleh Google untuk melakukan cloud migrasi pertama di salah satu kementerian di Indonesia. Jadi yang sebelumnya itu kalau migrasi itu mesti banyak yang diperhatikan dengan penggunaan migrasi ke cloud ini dibandingkan dengan platform di on-prem, mereka klaim dari sisi migrasi cycle-nya dia 40% lebih baik, dan juga dari sisi operasional 35% dia lebih rendah seperti itu. Ya, selain migration service yang bisa Icon deliver, yaitu Cloud Managed Service. Jadi kalau misalkan tim Bapak dan Ibu itu timnya belum cloud ready, itu kita bisa sediakan jasa untuk memanage cloud-nya itu selama hari kerja, itu kita bisa manage. Kalau misalkan ada perlu pengurangan spek atau penambahan spek sesuai kebutuhan, itu kita bisa provide. Jadi secara customer kami dari retail dan public sector, dia bisa menekan overhead cost dari IT personalnya itu sampai 40%. Jadi kalau dibandingkan dengan mereka mesti hire professional engineer untuk cloud ini, yang mesti memikirkan tunjangan dan lain-lainnya, ya kita bisa menawarkan layanan managed service ke Icon seperti itu. Ya, ini saya akan lebih ke mulai masuk ke technical. Jadi kalau misalkan di GCP sendiri, sebenarnya strateginya ini kita akan pakai 6 langkah ini. Kita prepare, lalu kita start replikasi, lalu kita store data, lalu kita orchestrate kalau mau automate, lalu di test migration, dan terakhir itu ada final cutover. Nah, terkait cloud migrasi ini, karena di Jakarta itu baru termasuk baru layanan Google Cloud-nya, jadi dari Icon kita sampai bulan Juni 2021 ini, kita memberikan free scope of work untuk live migration. Jadi ada 2 pilihan yang bisa kita lakukan. Jadi ada menggunakan tools dari Google, yaitu Migrate for Compute Engine, namun dia hanya support untuk beberapa platform seperti VMware, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan itu bukan VMware atau dari cloud provider yang lainnya, kita biasanya melakukan offline migration. Nah, seperti itu. Nanti kita bisa define lagi yang bisa kami provide secara free itu yang mana, dan selanjutnya kalau ada yang perlu tambahan yang mana, seperti itu.
Nah, ini simulasi atau gambaran kalau misalkan kita mau migrasi atau DR. Jadi selain menggunakan tools dari Google, sebenarnya di GCP itu ada beberapa third party software yang tersedia di marketplace, itu bisa kita gunakan untuk migrasi dan DR. Ya, pada umumnya kita mesti install agent di source dan target, lalu kita discovery dulu policy dan planning untuk bikin migrasinya atau runbooknya. Setelah itu kita capture VM dan storage yang mau dimigrasi atau direplikasi. Ya, setelah itu kita replikasi dengan what optimize yang sudah include di dalam software tersebut. Setelah direplikasi, ya kita bisa recover atau restore VM yang tadinya sudah kita plan dan capture di GCP. Nah, DR solution juga itu sebenarnya ada beberapa pilihan juga. Jadi ada yang cold DR, ada yang warm DR, ada yang hot DR. Untuk yang cold DR sebenarnya kita hanya mentransfer data di on-prem itu ke cloud storage atau object storage. Jadi nanti pada saat dibutuhkan atau pada saat DR kita bisa naikkan data-data yang ada di cloud storage. Ya, karena ini sifatnya cold, jadi dari sisi RPO dan RTO-nya ini paling lama seperti itu. Ya, setelah yang cold DR ada pilihan untuk warm DR. Jadi warm DR ini transfer datanya itu ke target site. Ya, cuman dia meng-create disk-nya itu pada saat DR juga. Dia langsung ke disk gitu. Nah, yang pilihan yang paling rendah RTO-nya kita bisa menggunakan solusi yang hot DR. Jadi dari source ke target itu dia langsung mengcopy disknya. Jadi ketika disaster terjadi akan nge-build VM sesuai yang udah kita rencanakan. Nah, dari Eken juga bisa provide layanan untuk system monitoring service. Jadi kita bisa memanage dari sampai level OS sampai dengan level database dan juga network dari workload yang ada di on-premise dan juga di Google Cloud. Ya, untuk kali ini dari saya mungkin penjelasannya cukup seperti itu. Kami harap kita bisa sama-sama belajar dan juga sama-sama bergerak ke atas. Jadi mulai dari kita divest dulu aplikasi apa saja sebenarnya yang sudah ready ke cloud. Lalu kalau misalkan ada kesulitan, kita juga bisa bantu develop yang aplikasi yang cocok di cloud itu seperti apa, karena di Indonesia masih banyak aplikasi-aplikasi yang stateful. Jadi kalau ingin menggunakan cloud ini kan, kalau mau dapat cloud benefitnya, aplikasinya mesti stateless, jadi bisa menggunakan fitur atau layanan auto scaling dari layanan GCP seperti itu. Ya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh engineer kami, Mas Denny, silakan. Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Denny Hardiansa dari Icon. Oke, di sini saya akan memulai presentasi sebelum demo ya dilakukan. Ada beberapa overview. Oke. Oke. Sini udah terlihat ya beberapa hierarki dari GCP.
Oke, saya akan menjelaskan sebelumnya. Jadi sebelum kita memulai untuk mendeploy semua web service kita atau database ke Google Cloud Platform, jadi kita harus mengetahui dulu hierarki atau resource dari GCP tersebut. Jadi di GCP itu ada namanya company atau bisa disebut organization. Lalu di dalam organization itu ada folder-folder, di dalam folder baru ada project. Nah, setiap project ini kita bisa bedakan sesuai resource yang kita inginkan. Baru nanti di dalam project itu ada resource seperti VM atau Compute Engine atau Kubernetes dan beberapa layanan infrastruktur lainnya yang telah tadi dijelaskan oleh Pak Aditya, yaitu ada infrastruktur as a service, ada platform as a service, lalu ada serverless gitu. Nah, tapi semua itu di bawahnya itu terangkum oleh suatu project, yang project itu di atasnya ada folder, lalu ada organization. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan sedikit tentang folder, group, dan beberapa project ya. Jadi di atas ada organization, contoh sini ada example.com, lalu di bawah ada folder, baru di dalamnya ada project gitu. Nah, baru di dalam project ini ada beberapa layanan service dari Google Cloud Platform seperti VM, Compute Engine, atau database, atau Kubernetes, atau load balancer, dan lain sebagainya. Kita bisa define sesuai permission yang kita bikin, atau kita bisa bikin project development, QA, atau production, itu bisa dilakukan di GCP. Nah, di sini juga kita bisa bikin permission di beberapa user, seperti di sini, Bob sebagai owner dari organization example, lalu Bob ini mempunyai beberapa tim, yaitu Alice, yang dia di-assign hanya diizinkan mengakses project 1. Nah, semua ini bisa dilakukan di Google Cloud dengan layanan namanya IAM atau Identity Access Management. Seperti kalau sebelumnya teman-teman udah pernah memakai layanan dari Microsoft, yaitu LDAP ya. Nah, untuk Identity Access Management atau IAM, jadi sebelum kita add user-user, kita harus mau tahu dulu who can do what atau dan resource gitu. Jadi dia akan melakukan apa di resource mana, lalu siapa gitu. Ini jadi kita bisa add beberapa user yang mereka udah mempunyai akun Gmail, atau mereka udah punya G Suite, atau mereka punya beberapa layanan Google Group gitu. Dan juga ada service account. Service account ini jadi setiap service di GCP dia mempunyai user, yang user itu mempunyai permission untuk bisa berkomunikasi dengan service-service lainnya yang ada di GCP. Contoh yaitu ada Compute Engine atau VM. Ketika VM ini atau Compute ini pengen mengakses layanan lain di GCP atau Kubernetes atau database, nah user itu harus diizinkan dulu untuk bisa mengakses database atau service-service lainnya. Nah, itu disebutnya service account gitu. Lalu can do what gitu. Can do what, setiap user ini dia bisa melakukan apa gitu. Atau hanya dia dikasih akses ke VM A, bisa nge-delete atau nge-star gitu kan. Lalu user B dia hanya dapat resource untuk nge-view aja. Nah, itu bisa kita lakukan di IAM. Nah, di IAM sendiri untuk roles-nya itu ada 3 tipe, yaitu ada primitive, predefined, sama custom. Primitive ini dibagi lagi menjadi 4 gitu. Ada owner, editor, viewer, sama billing administrator. Jadi kalau untuk primitive ini, jadi ada 3-nya, ada 3, jadi owner, editor, dan viewer. Jadi setiap yang kita assign sebagai owner, dia ini akan mempunyai full access ke satu project gitu, satu project dalam semua service yang ada di dalam satu project tersebut. Kalau editor, dia diizinkan untuk mengakses seluruh service yang ada di project, tapi hanya diizinkan untuk mengedit, deploy, dan configuration lainnya. Terus di sampingnya ini ada viewer. Kita bisa ngasih user tersebut read only aja, biasa digunakan kalau ada audit-audit gitu, ada orang audit mau datang dan lihat, kita bisa kasih akses viewer aja gitu. Lalu di sebelah kanan ada billing administrator gitu. Jadi kita bisa kasih user tersebut sesuai permission atau rules yang mereka kerjakan.
Lalu setelah primitif ini tadi ada predefine. Predefine ini kita bisa mendefine beberapa loss partikular gitu sedikit seperti dia hanya bisa delete instant atau nge-star. Nah, itu bisa kita kasih beberapa lebih spesifik ya, spesifik role gitu. Jadi misalkan dalam satu project ada banyak service, ada Compute Engine, Kubernetes, database. Jadi user satu hanya dia diizinkan untuk mengakses Kubernetes untuk men-start. Itu bisa kita bikin gitu, permission seperti itu disebutnya predefined gitu. Lalu setelah predefined ini ada custom. Custom ini kita bisa mengcombine primitive row sama predefined yang bisa dijadikan satu gitu. Lalu service account yang tadi saya mention sebelumnya bahwa dia untuk komunikasi antar service gitu. Jadi setiap service itu dia mempunyai service account sendiri. Ya service account ini untuk bisa dapat berhubungan dengan service-service lainnya. Nah di sini ada study case atau contoh. Jadi di Compute Engine atau di VM1 ini dia mempunyai service account 1 gitu. Tapi dia dapat mengakses project B gitu. Lalu di service account 2 dia hanya diizinkan melihat service storage viewer, tapi dia nggak diizinkan untuk melihat project B gitu. Jadi ini bisa kita custom atau predefine sesuai roles masing-masing. Nah, terus gimana sih caranya untuk kita bisa mengakses Google Cloud Platform gitu? Nah, untuk kita bisa mengakses layanan Google Cloud Platform itu ada 4 gitu. Jadi kita bisa masuk ke websitenya, lalu view atau interface di cloud.google.com, atau bisa kita menginstal Cloud SDK-nya Google Cloud di beberapa laptop kita masing-masing di lokal, atau kita mau lewat mobile application gitu, iOS atau Android gitu, itu udah ada application yang bisa kita download. Terus misalkan kita nggak mau tiga-tiganya mau lewat API, nah itu Google Cloud pun membuka gitu REST-based API service mereka. Nah, lalu kita akan masuk ke layanan fundamentalnya GCP. Jadi semua service ini mempunyai IP address masing-masing gitu. Dan disebutnya di GCP itu ada namanya VPC. VPC itu Virtual Private Cloud gitu. Itu kalau di on-prem seperti kayak routernya. Jadi VPC ini sifatnya global. Dia bukan sifatnya regional. Dia ada di suatu global yang di dalam VPC ini di bawahnya ada subnet gitu. Subnet ini sifatnya ini regional. Jadi kita bisa add subnet A di region Jakarta, terus subnet B di region Singapura. Nah, lalu otomatis mereka akan connectivity itu seamless gitu. Jadi antar region udah bisa komunikasi satu sama lain tanpa kita harus memikirkan jaringannya seperti apa. Nah, itu semuanya infrastrukturnya melalui linknya GCP gitu yang sudah disediakan. Jadi kalau kita pengen bikin DR di suatu negara, kita tinggal create subnetnya, lalu kita bisa create VM-nya, lalu Indonesia dan Jakarta pun VM-nya udah bisa komunikasi satu sama lain. Nah, di firewall ini, di dalamnya itu ada, di dalam VPC, di dalam itu ada firewall, ada table root, sama satu lagi itu ada IP publiknya. Nah, untuk firewall-nya ini, hampir sama seperti firewall router lainnya, dia ada egress sama ingress gitu. Egress ini data yang masuk, data ingress data yang keluar. Actionnya ini allow atau deny. Jadi misalkan satu VM hanya diizinkan jaringan yang masuk di port sekian-sekian, itu bisa kita define gitu sesuai rules-nya. Terus di VMB dia hanya bisa mengakses oleh IP sekian, nah, itu bisa kita define. Lalu ketika virtual machine atau VM ini kita stop, nah jadi biayanya itu yang dibebankan oleh customer, dia hanya di charger biaya disknya aja gitu. Jadi ketika VM di stop, itu nggak ada biaya untuk core sama RAM-nya, tapi
hanya disknya, karena kan data kita masih disimpan gitu, walaupun di source dan RAM-nya itu di stop gitu. Lalu ketika VM yang di stop, apa aja sih yang bisa lakuin? Yang bisa kita lakuin itu kita bisa merubah core dan RAM-nya, kita upgrade atau downgrade. Lalu kita bisa add disknya atau kita bisa resize disknya. Lalu kita bisa modification beberapa tag atau metadatanya. Lalu kita bisa menambahkan IP address-nya atau menghapus IP address-nya. Nah, itu bisa kita lakukan ketika virtual machine atau compute engine ini di stop. Nah, nggak berlama-lama lagi, saya akan memulai demo. Tapi sebelum demo mungkin baik yang bertanya-tanya tadi ya, saya lihat juga gimana sih dealingnya gitu kan di GCP, dan juga saya juga melihat banyak banget pertanyaan tentang masalah gimana sih deploy-nya. Mungkin untuk masalah billing saya berikan dulu ke Pak Adit sambil menunggu saya menyiapkan demonya. Baik Bapak Ibu, sehari menunggu materi menyiapkan untuk demonya, Bapak Ibu bisa mengisi form feedback yang akan ditera di channel chat Bapak Ibu. Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat mengisi nama perusahaan, nomor telepon perusahaan, dan perusahaan. Selain itu juga nama dan identitas ini kita akan masukkan untuk undian ke cloud kredit $500 itu dan icon t-shirt. Ya, thank you Mas Sarif. Pak Adit, mungkin tadi ada pertanyaan ya, mungkin bisa dibantu penjelasannya juga mengenai perhitungan atau costingnya. Jadi mungkin bisa di-show-kan sedikit ya, bagaimana sih kalau misalnya kita punya infrastruktur atau mau menggunakan layanan di GCP, nah itu untuk prediksi secara dari sisi costingnya seperti apa gitu. Silakan. Ya, thank you Pak. Jadi kalau dari sisi costing, biasanya kita assess dulu yang existing seperti apa, lalu kita bisa masukkan untuk estimasi biayanya di GCP kalkulator. Itu bisa nanti mungkin aku bisa share linknya seperti apa. Tapi kalau misalkan tidak ada spek existing atau tidak ada spek komparasinya, itu kita rada sulit juga. Tapi kalau misalkan ada beberapa layanan seperti BigQuery, ini kan saya tadi ada sedikit melihat komparasi dengan AWS bagaimana. Nah itu paling kita bisa per layanannya. Kalau untuk solusi yang data warehouse, itu kalau kita compare dengan AWS itu sangat jauh ya, karena BigQuery itu kan dia serverless. Jadi sementara kalau Redshift-nya AWS itu kita mesti mikir juga tuh berapa compute yang ingin digunakan dan juga storage-nya seperti apa. Nah, jadi akan jauh ya. Kalau BigQuery kan hanya berapa data yang di-query per bulan. Jadi secara biaya kita mesti define lagi nih lebih detail layanan apa nih yang mau di-compare seperti itu. Ya. Kalau sepertinya Denny udah ready, mungkin nanti kita lanjut lagi Q&A-nya, Pak. Oke, makasih banyak Pak Adit. Jadi mungkin udah melihat semua ya screen saya. Jadi di sini ini halaman home-nya Google Cloud Platform yang kalian bisa lihat. Di sini ada project, terus ada resource, ada Compute Engine. Nah, yang saya jelaskan sebelumnya itu ada organization ya. Di sini contohnya ada organization icon sebagai organizationnya, terus di bawahnya ini ada project gitu. Dan kita bisa mendefine project-project yang telah kita buat, atau kita bisa membuat folder gitu di dalam project. Nah, untuk demo saya kali ini, yang pertama saya akan jelaskan yang tadi saya jelaskan, yaitu VPC ya, Virtual Private Cloud. Virtual Private Cloud itu ada di service VPC Network,
Lalu untuk meng-create VPG network, kita bisa klik di atas sini. Lalu kita bisa kasih nama VPG webinar. Nah, untuk kita mendefine application di sini ada custom sama automatic. Kalau automatic, GCP-nya akan meng-create automatic IP address-nya, range-nya, sesuai region. Jadi di sini ada Asia I1, ada Asia 01. Ini kode-kode setiap region. Tapi di sini saya mau coba custom. Lalu saya akan tambahin lagi subnet webinar. Lalu saya pilih regionnya itu Asia Southeast 2. Asia Southeast 2 ini Jakarta. Kalau Asia Southeast 1 ini Singapura. Oke, saya kasih itu. Oke, lalu saya create. Nah, di sini VPG-nya sudah terbuat. Oke, mungkin sambil menunggu VPG terbuat, saya akan selesai. Nah, di dalam VPG ini, dia itu ada subnet yang tadi saya buat, subnet webinar, ada region Asia 2. Kalau misalkan kita pengen tambah subnet lagi, bisa diklik ini. Lalu di sini ada firewall loads gitu. Nah, di sini saya akan mencoba meng-create firewall loads karena saya akan membuat application form login dan register gitu. Kan saya kasih port port webinar ini yang saya butuhkan itu di sini kita pilih targetnya semua instance dalam network yang telah saya buat. Lalu source-nya itu saya kasih 0.0 untuk semua IP address bisa mengaksesnya. Lalu untuk portnya saya butuh port TCP 80 untuk HTTP, lalu 443 untuk HTTPS, lalu 22 untuk SSH, lalu 3306 untuk connect ke main SQL. Oke, lalu saya coba cari. Nah, ini VCMP ini untuk kita mencoba testing ke IP internalnya GCP. Nah, ini sudah terbuat port webinar tipenya itu egress, yaitu diizinkan untuk mengakses itu kita pengen connectivity untuk incoming gitu. Izinkan ke port 80, 8322, dan 3306. Setelah kita nge-create VPG dan firewall-nya, lalu kita ke layanan Compute Engine. Compute Engine ini seperti kalau udah ada yang pernah pakai virtualization di beberapa perusahaan mungkin tahu ya, ini Compute Engine hampir sama kayak VM, yaitu dia sifatnya itu IaaS, Infrastructure Service gitu. Lalu kita akan track VM-nya atau instannya, lalu kita kasih nama DB. Kita pilih region-nya ini di Jakarta. Di ini ada beberapa zone A, zone B, zone C. Jadi di Indonesia ini, di CP ini ada 3 data center yang lokasinya itu jauh sekitar puluhan kilometer yang di berbagai provinsi juga ya, yang BCP yang dapatnya di Indonesia. Terus ini ada seriesnya, ada E1 sampai N1. Lalu kita bisa pilih, saya di sini mau pilih 1 core 3,75 GB, atau bisa kita custom gitu, mau berapa core, atau RAM-nya berapa.
Nah, untuk pemilihan operating systemnya, di sini GCP menyediakan ada Debian, ada CentOS, terus ada Red Hat, ada Windows Server, ada SUSE. Nah, di sini saya mau coba pakai itu aja. Ubuntu versinya versi 14. Nah, untuk disknya ini ada SSD, standar disk, sama balance. Nah, ini dibedakan biasanya dari IOPS-nya gitu. Semakin besar size-nya, semakin tinggi IOPS-nya. Kalau mau lebih cepat lagi IOPS-nya itu bisa pakai SSD. Ini saya coba pakai SSD aja. Ini saya izinkan full akses ke semua layanan. Lalu saya akan pilih networking. Ini saya pilih networkingnya tadi yang saya buat itu di webinar, subnetnya, terus IP eksternalnya, udah oke. Kita bisa dibuat. Nah, di sini juga misalkan kita mau tambah script, misalkan yang kasih do apt update. Jadi setiap dia booting, dia akan menjalankan script ini. Ini lagi processing. Saya mau coba add lagi sebagai app servernya atau sebagai website-nya. Kalau yang tadi untuk database-nya, yang nanti database itu saya akan install MySQL di sana. Kalau di sini saya akan install web servernya. Ini sama. Nah, ini DB webinarnya sudah selesai dibuat, lalu apps-nya juga lagi jalan, dan saya akan coba masuk SSH melalui cloud cell-nya GCP ya. Ini ada cloud cell yang untuk juga kita bisa mengakses beberapa layanan di Google Cloud. Saya melihat komennya. Kita bisa lihat komen di sini. Copy, kalau kita bisa jalanin. Nah, ini saya udah masuk ke DB webinar yang tadi kita buat. Lalu saya coba untuk oke, ini udah diupdate kayaknya tadi saya masukin script update, lalu saya coba install database-nya. Sudah selesai, saya coba kasih password SQL-nya.
saya skip. Oke. Nah, proses kita membuat database sudah selesai. Saya coba masuk. Oke, sudah masuk. Lalu saya akan membuat database di sini. Saya akan buat database. Oke. Database-nya sudah kebuat. Lalu saya coba membuat user. Saya akan coba buat user webinar, terus passwordnya sudah 3CP. Sudah selesai. Lalu saya akan memberikan akses atau beberapa grand webinar ke user webinar. Oke. Lalu saya coba database. Ini jadi webinar sudah dibuat. Oke, ketika database selesai, saya coba use database db webinar. Oke, saya udah masuk ke database webinar. Lalu saya mau coba create table user ya, untuk saya. Oke. Nah, ini database webinar sama table webinar sudah dibuat. Lalu saya akan pindah ke tab ini untuk saya akses ke VM App Server. Kalau tadi kita ke VM Database, sekarang saya mau masuk ke VM App Servernya atau VM websitenya. Nah, ini saya sudah masuk ke VM App Webinar. Saya coba update. Lalu saya coba install Apache-nya. Apache-nya sudah terinstall, lalu saya akan install PHP-nya. Oke. Terus saya install modul PHP MySQL untuk script PHP menggunakan modul MySQL bisa connected dengan MySQL. Kurang.
Lalu saya coba copy ini, saya coba close apakah sudah terinstall package-nya. Nah, ini udah ada beberapa file HTML-nya Apache yang sudah merespon. Lalu saya akan coba install Git. Saya install Git ini untuk saya mau mengclone source code kode saya di Git repository. Jadi saya akan install Git dulu. Mungkin sudah terinstall. Saya ke sini. Lalu saya coba. Nah, ini saya akan mengclone repository source code kode saya. Nah, dia sudah cloning. Sudah saya lihat. Nah, sini udah ada folder from register. Saya lihat, nah, udah ada script saya di sini. Oke, tadi kita udah buat database-nya, terus sudah bikin usernya di VMDB webinar. Terus saya mau coba edit di connection. Nah, karena database-nya itu di VM yang satunya, bukan di localhost, jadi saya akan masukkan IP internalnya di DB webinar itu 10, IP 11, 12, 2. Oke, jadi password usernya saya bikin user webinar. Passwordnya itu tadi saya kasih 123GP terus namanya itu DP webinar. Oke. Oke, udah selesai. Jadi saya balik lagi ke DB. Tadi ada beberapa konfigurasi yang saya harus lakuin karena saya ngekosnya nggak di localhost. Saya akan ada beberapa konfig. Nah, ini portnya MySQL ya. Di portnya itu 3306. Makanya sebelumnya kalau saya kan buat firewall tadi ya, 306. Nah, di sini IP-nya ini masih IP localhost. Saya akan ganti ke IP VM-nya. IP VM-nya itu IP internalnya 10, titik 11, 12, 2. Yang ini ya. 12, 2. Oke. Udah, terus saya coba restart. MySQL, sorry. Oke, sudah ke restart SQL-nya, lalu juga ini saya udah coba ganti koneksinya, lalu saya akan coba buka IP public dari app server. Nah,
Tadi saya itu di directory from register. Oh, sorry. Oke. Jadi saya coba akan restart paketnya. Saya akan coba install beberapa. Saya coba restart lagi paketnya karena paketnya masih belum membaca file prakteknya. Oke, lalu sudah saya restart, terus saya akan buka typing lagi. Oke, tadi ada di form register. Nah, di sini udah kebuka websitenya. Mungkin juga teman-teman bisa mengakses IP ini untuk ngetes kita register. Saya kasih nama Denny, emailnya, yang satu, passwordnya 123. Oke, nah di sini udah register, kita coba login. Denny 123. Nah, ini udah masuk ke dashboardnya. Jadi di sini juga kita bisa lihat bahwa app servernya sudah berhasil dibuat dan sudah bisa connect ke database-nya. Di sini sudah selesai dan saya akan coba masuk ke DB-nya lagi untuk melihat hasil. Terus saya akan select Nah, di sini udah masuk soalnya tadi saya register lewat Denny dan passwordnya. Nah, mungkin teman-teman ini yang bisa saya demokan. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom Q&A dan juga pada yang bertanya jangan sungkan. Mungkin saya balikan lagi ke hostnya ya. Dipersilakan Arifudin. Oke, sekarang kita masuk ke session Q&A ya. Terima kasih Pak Denny yang sudah menjelaskan sangat luar biasa detail gitu ya. Saya pun agak pusing nih karena nggak terbiasa dengan scripting atau coding ya. Tapi mungkin buat Bapak dan Ibu yang
hadir. Mungkin ini menjadi sesuatu yang menarik ya dari sisi teknikal ya. Karena kalau kita lihat tadi mulai dari awal provisioning sampai running itu nggak membutuhkan waktu yang lama. Kalau saya tracking tadi kurang dari 20 menit gitu ya. Jadi cukup luar biasa. Jadi mungkin kalau saya melihatnya sih ini akan sangat bermanfaat gitu ya. Ketika kita mungkin di awal mau coba-coba dulu nih sebelum melangkah ke langkah selanjutnya dalam arti production gitu ya. Nah, di sini sudah banyak sekali pertanyaan. Mungkin saya akan bacakan ya satu persatu. Hopefully kita masih cukup ya waktunya sampai 11:30 nanti. Kita akan usahakan tepat waktu. Nah, yang pertama adalah apakah GCP bisa difungsikan sebagai web server seperti untuk aplikasi web pada umumnya? Nah, ini sepertinya tadi sudah terjawab ya, seperti yang dilakukan sama Denny. Jadi jawabannya yes, bisa ya. Jadi kita bisa punya virtual machine ya atau compute engine di mana kita bisa mendeploy web server gitu ya. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah ada agreement khusus untuk pemakaian layanan GCP dengan perusahaan kami? Hal ini diperlukan mengingat layanan cloud lokal pun memiliki agreement seperti ini. Mungkin saya passing ke Pak Adit, mungkin bisa dibantu penjelasannya. Silakan Pak Adit. Ya, thank you Pak Jonas. Jadi terkait yang agreement khusus, ya jika nanti itu Pak Reza itu ingin menggunakan GCP, flow-nya itu adalah kami akan memberikan Google Form, lalu nanti setelah Google Form itu dilengkapi, nanti dari tim kami itu akan mengirimkan agreement seperti itu. Cuman agreement-nya itu kita tidak, kalau dibandingkan sama cloud lokal, biasanya kan harus bayar di depan gitu kan. Terus kalau misalkan dengan berjalannya kontrak itu putus di tengah jalan, biasanya juga ada denda gitu kan. Nah kalau di GCP itu kita nggak ada komitmen di awal dan nggak ada denda di belakang. Jadi agreement-nya itu hanya mungkin untuk menjamin hak dan kewajiban kalau udah menggunakan wajib bayar. Mungkin seperti itu Pak Reza. Oke, thank you Pak Adit. Yang berikutnya adalah komparasi pricing GCP dengan AWS seperti apa ya? Nah, mungkin saya jawab sedikit ya. Jadi Pak Ilyas ya, dari Pak Ilyas, thank you untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk pricing di GCP, itu ada pricing kalkulatornya Pak. Jadi Bapak bisa masuk ke cloud.google.com. Nah, lalu di situ ada menu pricing dan masuk ke pricing kalkulator. Nah, mungkin saya bisa share screen sedikit kali ya untuk menunjukkan hal ini. Nah, jadi dengan pricing kalkulator itu kita bisa mencoba untuk sizing gitu ya, atau menghitung seberapa besar sih kira-kira biayanya apabila kita mau menggunakan services dari Google Cloud Platform ini. Layar saya sudah terlihat ya. Jadi di sini ya kita masuk ke cloud.google.com, lalu di sini ada price list dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada kalkulatornya. Ya. Nah, jadi dengan pricing kalkulator ini kita bisa pilih layanan apa yang kita mau lakukan estimasi untuk cost-nya atau budgetnya. Ya, jadi Bapak bisa langsung melihat daftar pricing atau harganya di sini. Ya. Oke, semoga menjawab pertanyaannya ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Metode pembayaran GCP apa saja? Nah, kalau di kami kita invoicing ya Pak. Jadi biasanya kalau untuk yang di perusahaan, perusahaan Bapak akan membutuhkan invoice dan faktur pajak dan itu bisa kita sediakan. Lalu yang berikutnya dari Pak Ilyas kembali, untuk fitur OS instance, apakah kita bisa provide OS-nya sendiri atau hanya yang disediakan oleh Google saja? Nah, ini lebih ke teknis ya. Mungkin Pak Adit atau Denny silakan. Makasih Pak Yohanes. Untuk kita membawa operating system sendiri itu bisa dilakukan di Google Cloud ya. Itu misalkan kita
udah virtualization di set kita bisa export VM-nya berupa VMDK atau FHD yang nantinya itu bisa kita import ke Google Cloud gitu sebagai custom image gitu. Jadi kalau tadi ketika saya create, saya akan pilih public image dari GCP. Misalkan saya bawa operating system sendiri, saya bisa pilih custom image gitu yang udah saya import di sana. Nah, seperti itu Pak Yohanes. Oke, thank you. Jadi jawabannya bisa ya, jadi bisa membawa OS sendiri. Lalu yang berikutnya, menurut Bapak best practice dalam memilih layanan cloud seperti apa? Contoh misalnya kita ingin migration web base perusahaan beserta API services. Secara best practice, pilih App Engine atau kita create GKE, Google Kubernetes Engine, untuk environment container image-nya. Ya, silakan Pak Adit atau Denny. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Jadi kita bisa sesuaikan dulu ya application kita apa sudah terstruktur secara kontainer atau belum. Misalkan sudah terstruktur, sudah ada YAML-nya dan juga sudah dibikin menjadi suatu image, itu bisa kita deploy di Kubernetes gitu. Jadi tapi misalkan beberapa apps kita ini strukturnya masih belum mengadopsi image container, kita bisa memulainya dari compute engine dahulu, lalu ketika kita pengen membuat serverless infrastruktur, kita bisa naik ke App Engine, lalu bisa ke Kubernetes gitu. Jadi saran saya best practice-nya itu bisa kita pakai layanan compute engine atau infrastructure as a service sebelum kita ke GKE. Tapi misalkan sudah aplikasinya itu sudah terstruktur secara image container, itu kita bisa langsung deploy di GKE. Gitu Pak Yohanes. Oke, thank you. Semoga menjelaskan ya dan menjawab pertanyaan dari Pak Wahyu. Nanti silakan Pak dijapri aja langsung kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut ya. Oke, lalu yang berikutnya dari Ibu Helmina. Selamat pagi, saya mau tanya, Econ ada Cloud Acceleration Program buat GCP nggak? Seperti memanage billing, sama kasih recommendation usage dan billing GCP. Ya mungkin ini ke Pak Adit ya, silakan Pak Adit. Ya. Terima kasih Bu Helmina atas pertanyaannya. Ya, terkait yang acceleration program, mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Tapi kalau emang kebutuhannya itu manage billing sama kasih recommendation usage, itu dari kami bisa. Ya, cuman mungkin misalkan sekarang Bu Helmina itu direct ke Google billingnya, itu bisa pindah billingnya menggunakan billing dari Icon. Nah ini saya juga highlight tidak ada perbedaan ya. Misalkan kalau misalkan direct ke Google itu misalkan bulannya 10 juta gitu kan. Kalau ntar ke Icon ya dia akan tetap sama karena kan konsolnya akan sama nih antara customer sama partner itu akan sama nilainya seperti itu. Ya mungkin terkait SLC program mungkin kita bisa lebih lanjut selain mungkin ada ekspektasi lain selain recommendation usage sama billing seperti itu. Oke, thank you Pak Adit. Ya, semoga menjawab ya Bu Helmina. Terima kasih untuk pertanyaannya. Lalu selanjutnya dari Pak Andri Darmawan. Kalau untuk membuat web server dengan skala 1000 sampai 5000 viewers, apakah menggunakan compute engine saja? Dan apakah harus menggunakan cPanel di web server jika menggunakan compute engine? Nah, ini mungkin lebih ke teknikal ya. Silakan Pak Adit atau Pak Denny. Ya, makasih Pak Yohanes. Untuk kita menginstal app server itu seperti yang tadi saya demokan, kita hanya bisa install beberapa web server dan beberapa library programnya seperti tadi saya pakai programmingnya pakai PHP, kita install pet dan modulnya, misalkan ada yang pakai Java atau Python, nanti tinggal bisa diinstal beberapa modul dan library-nya. Nah, untuk apakah harus pakai cPanel? Ini cPanel ini kan seperti hanya manajemen infrastrukturnya ya.
mungkin misalkan Bapak belum terbiasa atas config yang tadi, itu bisa kita install cPanel-nya, lalu bisa kita deploy application-nya, Pak Yohanes, atas jawabannya. Oke, atau menggunakan jasa Econ untuk setting konfigurasi ya. Iya, benar, bisa. Nanti kami bantu Pak, full service dari Econ ya. Jadi kalau tadi yang dijelaskan sama Pak Denny, sebenarnya cPanel hanya manajemen konsolnya aja ya, maksudnya UI-nya gitu. Jadi sebenarnya optional ya. Semoga menjawab Pak Andri, nanti mungkin bisa komunikasi lebih lanjut ya secara teknikal. Nah, yang berikutnya dari Pak Andrew nih. Nah, ini yang menarik nih, banyak cerita horor. Oke, mungkin saya bacakan dulu banyak cerita horor tentang GCP and any other major public cloud provider, tentang billing dan akses yang di-cut off tanpa kejelasan. Tidak bisa kontak dengan manusia di Google. Bagaimana Econ bisa membantu mitigasi perihal ini? Oke, nah jadi mungkin saya jawab sedikit, nanti mungkin selanjutnya saya akan arahkan ke Pak Adit. Jadi kalau melalui Econ Pak, jadi Econ adalah first contact yang bisa Bapak kontak anytime Bapak membutuhkan untuk perihal mau billing maupun teknis ya, termasuk non technical juga, termasuk consultation. Ya, jadi kita punya direct access ke Google dengan berbagai role gitu ya, termasuk engineer-nya Google juga, untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini, atau mungkin apabila terjadi insiden ya. Jadi first contact itu adalah lewat kami, itu sangat-sangat memungkinkan dan kami sediakan. Nah, yang Bapak maksud tidak bisa kontak dengan manusia di Google. Jadi kalau mungkin saya responnya adalah, jadi dengan menggunakan layanan GCP di Google itu juga menyediakan premium service atau premium support gitu ya. Jadi dengan subscribe ke premium supportnya, Google memberikan service yang lebih juga dari sisi SLA, dan mungkin ada perbedaan ya untuk support untuk development maupun production. Ya, jadi itu respon dari saya. Mungkin Pak Adit mau nambahin, silakan. Ya, thank you Pak Andrew atas sharingnya. Ya, syukurnya pertama adalah kita udah pada saat Google launching di Jakarta, itu masalah-masalahnya sudah banyak yang di-develop dari isu-isu yang sebelumnya. Cuman ini kalau saya lihat, ini juga saya juga banyak juga cerita horor datang dari customer, itu mereka yang menggunakan GCP itu direct ke Google gitu. Nah, kalau misalkan lewat kami, kalian kasih suggestion tuh, misalkan IP publiknya itu tidak di-expose gitu kan. Jadi best practice-nya itu menggunakan IP load balancer gitu, seperti itu. Soalnya kalau banyak juga case di customer kami itu kalau di-expose IP publiknya itu digunakan data mining sama pihak luar seperti itu. Nah, untuk yang sekarang ini tidak langsung di cut off, ketika ada anomali dari Google Support akan mengirimkan informasi kalau misalkan terjadi anomali utilisasi di compute engine-nya. Nah, nanti karena kami sebagai partnernya, nanti kami akan mitigasi seperti menutup port-port yang perlu ditutup seperti itu. Jadi kalau tidak bisa kontak dengan manusia di Google, ya memang fungsi kami sebagai partner yang bisa deliver layanan dan juga isu-isunya. Ya mungkin dari saya seperti itu. Jika diperlukan diskusi lanjutan, mungkin kita bisa arrange, Pak. Thank you. Oke, thank you. Semoga menjawab ya Pak Andrew, Pak Colin ya. Oke, mungkin mengingatkan saja karena kita sudah mendekati waktu akhir, mohon untuk mengisi ya feedback form yang sudah kami siapkan, karena habis ini kita akan undi ya, hopefully 5 menit lagi lah kita akan go through sisa pertanyaannya untuk supaya Bapak bisa mendapatkan cloud credit dan t-shirt dari Econ. Jadi silakan tolong diisi, linknya kita udah share di chat panel. Nah, pertanyaan berikutnya dari Pak Rizal, bagaimana cara GCP menghandle migrasi data dari on-premise ke GCP, di mana datanya sudah lebih dari 100 tera. Wah, ini datanya besar sekali nih ya. Jadi silakan Pak Denny untuk menjelaskan mungkin gimana nih caranya menghandle mungkin yang dimaksud live migration kali ya, yang datanya sudah cukup besar. Silakan.
Ya mungkin dari saya dulu coba jawab, Pak Rizal, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya emang best practice-nya kalau misalkan datanya itu lebih dari 1 tera, itu kita bisa menggunakan storage appliance. Nah, namun saya mesti cek dulu kalau karena GCP yang di Jakarta itu baru, apakah storage appliance-nya sudah ready. Nah, kemarin kita juga di proyek di salah satu kementerian itu kita mau migrasi 50 tera karena storage appliance-nya itu belum tersedia, jadi kami menggunakan Partner Interconnect atau Cloud Interconnect. Nah itu dengan speed yang lebih tinggi, itu ya migrasi datanya bisa lebih cepat seperti itu. Kalau dari Denny mau nambahin silakan. Oke, mungkin cukup dari saya, Pak Adit, itu udah merangkum semua jawaban saya sebenarnya. Oke, sip. Oke, saya lanjut ya. Apa perbedaan GCP dengan cloud lokal dengan mengusung IaaS, Infrastructure as Service? Dari segi biaya, apakah lebih murah GCP? Silakan Pak Adit. Ya, thank you. Mas Liberto. Jadi kalau misalkan kita compare itu dengan yang lokal, itu secara cost itu tergantung. Kalau misalkan dia mau dihitungnya per bulan, itu mungkin lebih murah yang lokal ya. Tapi kalau misalkan kita mau compare sama high availability-nya dari sisi auto scaling-nya atau dari misalkan fleksibilitasnya, nah itu GCP lebih baik daripada yang lokal. Jadi yang tidak bisa dibandingkan dengan lokal itu dari sisi security dan compliance dan juga performance-nya seperti itu. Oke, thank you. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Pak Ilyas. Di GCP apakah memungkinkan untuk resale service? Ini yang saya kurang paham nih maksudnya. Pak Adit mungkin mengerti nggak kira-kira pertanyaan? Ya, kalau ya mungkin ini kita bisa diskusi lebih lanjut ya, karena di Icon juga sebenarnya aku nggak tahu kalau Pak Elias sih dari apakah dari end user atau dari konsultan. Kalau dari konsultan mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut setelah acara ini sih Pak. Oke, mungkin diskusinya nanti offline aja ya Pak Ya. Ilyas untuk mempersingkat waktu. Terima kasih. Saya ingin mengetahui performance dari GCP tanpa memasuki dashboard home, seperti menggunakan platform monitoring yang lain. Bila memungkinkan, biasanya lebih mudah terintegrasi dengan platform apa dan ada metode apa saja. Ya, thank you Pak Dwi, karena mungkin lebih ke teknikal. Jadi emang kalau misalkan dari customer itu yang lebih suka command line, jadi selain dashboard kita bisa menggunakan command line atau Cloud Shell dari GCP. Kita juga bisa install Cloud SDK di laptop kita. Nah, terus kalau misalkan terkait dengan platform monitoring lain, itu kami biasa menggunakan Grafana atau Prometheus. Seperti itu. Mungkin dari Denny mau nambahin silakan. Iya, memang benar tadi apa yang Pak Adi sampaikan ya. Tadi ada beberapa kayak tools Grafana, ada beberapa tools lainnya itu bisa terintegrate dengan API-nya GCP. Jadi seperti Grafana itu kan dia kan open ya. Jadi kita bisa kasih endpoint-nya cloud monitoring GCP, terus kita bikin key-nya, nah itu bisa integrasi satu sama lain untuk mengirimkan data monitoringnya ke Grafana tersebut. Gitu sih. Mungkin itu dari saya, Pak Yohanes. Oke, thank you untuk penjelasannya. Nah, kita masih ada 2 lagi nih yang masih ada pertanyaan belum terjawab ya. Satu lagi saya jawab, nanti recording ini, webinar ini kita record ya. Nanti recordingnya akan kita bagikan linknya supaya Bapak dan Ibu bisa mengakses di kemudian hari. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah pengertiannya GCP dapat saya maintenance, manage, monitor melalui tools ini tanpa harus login ke GCP portal? Apakah ada billing charge-nya untuk penggunaan ini? Ya, silakan Pak Adit atau Dini. Oke, baik. Sorry kemut tadi. Untuk
kita interaktif sama GCP, kita bisa menginstal kita bisa install Root SDK-nya untuk bisa kita membuat VM atau membuat service lainnya. Lalu juga kita bisa membuat API-nya untuk mengaksesnya tanpa harus masuk ke GCP portal gitu. Tapi kita harus menggunakan tools yang sudah di certified atau sudah menjadi partnernya GCP ya, seperti ada SDK dan beberapa tools lainnya gitu. Mungkin itu Pak Yohanes dari saya. Oke, thank you, Denny. Lalu pertanyaan yang terakhir dari Pak Aldi, ya, mohon yang belum mengisi feedback, silakan, linknya sudah kami tambahkan di chat panel. Habis ini kita akan undi ya. Lalu kalau dilihat di dalam VM instance, ada beberapa IP. Nah, apakah ada biaya untuk per IP address-nya? Gimana Pak Adit? Ada biayanya untuk penambahan IP address? Baik, mungkin saya bisa jawab. Untuk IP address itu di GCP kita bisa menambahkan 1 sampai puluhan IP address ya. Tapi untuk di charge billingnya itu hanya traffic data yang keluar. Jadi kalau data yang masuk itu free, tapi yang data yang keluar itu ada biayanya. Dan setiap data yang keluar misalkan ke Jakarta atau ke region-region lainnya itu di GCP ada level-level biayanya. Jadi untuk per IP itu tidak dikenakan biaya, tapi data yang keluar dari IP itu yang dikenakan biaya. Mungkin itu Pak Yohanes tadi. Ya, terima kasih. Semoga menjelaskan ya. Nah, ini ada yang angkat tangan nih dari Pak Lukman. Silakan Pak Lukman, kita ambil satu lagi pertanyaan ya sebelum kita lakukan pengundian untuk feedbacknya. Silakan Pak Lukman di unmute. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan secara langsung, mungkin ada pertanyaan, boleh silakan. Oke, kalau nggak ada, oke, baik. Terima kasih banyak. Ini pertanyaannya cukup luar biasa nih ya. Banyak sekali dan sangat kritis gitu ya pertanyaannya. Semoga dengan informasi yang kita bagikan bisa membantu dan bermanfaat ya. Nah, jadi sekarang kita sudah melewati jam 11.30 ya. Terima kasih udah stay sampai di akhir acara. Tapi kita akan lakukan pengundian dan saya akan handover ke Sarif ya untuk pengundiannya. Silakan Sarif. Baik, terima kasih Pak Yohanes untuk pengundiannya. Bentar, aku share sebentar. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai langsung untuk pengundian hadiah bagi Bapak Ibu 3 orang yang beruntung akan mendapatkan kredit cloud sebesar $500 dan t-shirt dari Icon. Oke, kita mulai untuk peserta yang pertama. Ya, kita lihat nih siapa yang beruntung kali ini ya. Oke, untuk peserta pertama yang beruntung yaitu dari Bapak Ilyas Abdurrahman. Selamat ya Pak Ilyas. Baik, kita akan mengundi untuk yang kedua. Peserta kedua yang beruntung yaitu Bapak Ari. Selamat kepada Bapak Ari. Selamat Pak Ari. Jadi nanti kita akan hubungi ya melalui nomor telepon yang Bapak sudah sampaikan lewat feedback form. Jadi nanti kita akan kontak untuk meminta alamat lengkap untuk dikirimkan t-shirt-nya. Silakan, Sarif. Baik, untuk peserta yang terakhir, kita mulai. Baik, yang terakhir saya menunggu itu Bapak Ahmad Komarudin. Selamat untuk Bapak Ahmad Komarudin. Ya, selamat untuk Bapak Ahmad Komarudin ya. Terima kasih atas antusiasnya ya di pagi hari ini. Silakan
Mungkin kalau ada pertanyaan terakhir, boleh kami akan stay beberapa menit kemudian. Apabila tidak ada, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, dan mungkin Sarip bisa ditutup ya untuk acara hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada webinar pagi ini. Jangan lupa untuk mengikuti webinar kita yang akan datang, yaitu mengenai auto scaling high availability dan load balance. Untuk jadwalnya akan kita umumkan lebih lanjut melalui email atau website portal kami. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat siang. Ya, terima kasih semuanya. Sehat selalu ya.